Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lah. Pakai ini. Bisa juga hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai taklim, kita istighfar dan berdoa berselawat. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan lanjutkan taklim malam ini mulai dari bab tentang sholat. Hadis yang diriwayatkan dari Kifaf bin Ima bin Raddah Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apa duduk tahiyat di akhir sholatnya, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Orang-orang musyrik yang mengira beliau terkena sihir dan mereka mendustakannya, padahal yang sebenarnya itu adalah tauhid. Hadis riwayat Ahmad secara panjang dan Tabrani dalam Al-Kabir, dan perawinya adalah Sikot. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Naf rahimahullah yang berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila duduk dalam solat, maka ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan berisyarat dengan jarinya sambil diikuti oleh pandangannya. Kemudian ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yang demikian itu lebih ditakuti setan daripada besi, yang ini adalah jari telunjuk. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, apabila Allah telah selesai mengadakan pengadilan di antara hamba-hambanya dan dia ingin mengeluarkan siapa yang dia kehendaki dari neraka dengan rahmatnya, maka dia akan memerintahkan malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan suatu apapun atau berbuat syirik. Di antara orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan rahmatnya yaitu orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka malaikat pun mengenal mereka dalam neraka melalui bekas-bekas sujud. Api neraka dapat membakar seluruh anggota tubuh Bani Adam kecuali bekas-bekas sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud, maka mereka akan dikeluarkan oleh malaikat dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Bab mengetahui jalan mimpi, hadis nomor 451. Anggota sujud yang harus menyentuh tanah ketika seseorang melakukan sujud ada 7, yaitu dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya saum setelah saum Ramadan adalah saum pada bulan Muharram, dan sebaik-baiknya solat setelah solat fardu adalah solat malam atau tahajud. Hadis riwayat Muslim bab saum bulan Muharram, hadis nomor 2755. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Iyas bin Muayyah al-Muzani rahimahullah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat tahajud walaupun lamanya hanya sekedar waktu memerah susu kambing dan saat saja setelah sholat isya, maka itu termasuk malam. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Dalam salatnya terdapat Muhammad bin Ishaq, ia mudallis, sedangkan para pemerawi lainnya adalah sikot. Sholat tahajud dikerjakan setelah sholat isya dengan syarat tidur dahulu sebelumnya dan belum masuk waktu subuh. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan sholat malam dibandingkan sholat siang bagaikan keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terangan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, dan para perawinya adalah sikot. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menjaga sholat tahajud karena itu merupakan jalan hidup orang-orang yang soleh sebelum kalian, dan itu akan membawa kalian lebih dekat kepada Rabb kalian, menjadi penghapus amal-amal buruk dan mencegah dari perbuatan dosa. Masya Allah.
InsyaAllah kita niat amalkan sholat tahajud ya. Insyaallah. Hadis riwayat Hakim, katanya ini hadis sahih menurut Al-Bukhari, tapi keduanya tidak meriwayatkannya, sedangkan Az-Zahabi menyepakatinya. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga jenis orang yang dicintai Allah, Allah tersenyum pada mereka dan Allah gembira melihat mereka adalah: pertama, orang yang terus berperang seorang diri semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, walaupun semua kawannya telah lari meninggalkan medan perang, sehingga ia telah terbunuh sebagai syahid atau mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla dan memperoleh kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku ini betapa ia tetap sabar bertahan karena aku walaupun hanya seorang diri. Yang kedua adalah seseorang yang mempunyai istri yang cantik dan kasur yang empuk dan mewah, namun tetap bangun pada malam hari untuk melakukan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, ia rela meninggalkan kesenangan dan keinginan hawa nafsunya demi mengingat aku, padahal jika dia mau, ia dapat meneruskan tidurnya. Yang ketiga, seseorang yang berada dalam perjalanan bersama rombongan. Mereka terus berjalan hingga kemalaman. Di tengah perjalanan, kemudian dalam keadaan letih, mereka beristirahat dan tidur. Tetapi ia tetap bangun pada tengah malam mengerjakan sholat tahajud, baik dalam keadaan senang atau suka maupun keadaan susah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Masya Allah. Sholat tahajud ini dicintai Allah, Allah tersenyum kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk amalkan sholat tahajud. Selanjutnya hadis tentang ilmu dan zikir. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah memakan makanannya lalu membaca doa, Alhamdulillahillazi ad'amani hazat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Allah, Alhamdulillahillazi ad'amani hazat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepadaku dengan makanan ini dan memberikannya kepadaku sebagai rezeki tanpa melalui daya atau upaya dariku. Maka diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Dan barang siapa yang telah memakai pakaian lalu membaca doa, Alhamdulillahillazi kasani hazas sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku dengan pakaian dan memberikan kepadaku sebagai rezeki tanpa melalui daya dan upaya dariku, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Hadis riwayat Abu Daud, bab doa yang diucapkan ketika memakai pakaian baru. Ini maksud diampuni dosa yang akan datang, yaitu Allah akan melindungi dari dosa yang akan datang. Ini doa pakaian baru nih, Shen. Alhamdulillahillazi kasari hazzas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nanti kita amalkan ini, doa pakai baju. Doa pakai kelambi anyar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian baru lalu ia berdoa, ini doa lagi nih, Alhamdulillahillazi kasani ma waridihi aurati wa jammalu bihi fi hayat, yang artinya
Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku pakaian yang dengannya aku menutupi auratku dan dengannya aku menghiasi dalam hidupku. Kemudian ia mengambil pakaian lamanya dan menyedekahkannya. Maka ia berada dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, dan penyembunyian Allah ketika hidup dan sudah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini katanya hasan gharib, dan masih banyak hadis tentang hal ini dalam bab doa-doa. Hadis nomor 3560. Sahabat ini kalau dia dapat pakaian baru, pakaian lamanya langsung disedekahkan. Siap amal? Insyaallah. Nah, rumah kalau udah beli baju baru, yang lama langsung sedekahkan rumah. Iya dong. Habis tuh. Jangan numpuk-numpuk. Tuh. Diriwayatkan selanjutnya, diriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya ayam jantan itu telah melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan, karena sesungguhnya keledai itu telah melihat setan." Hadis riwayat Bukhari, bab sebaik-baiknya harta seorang muslim. Hadis nomor 3303. Hadis tentang bab memuliakan sesama muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Muaz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asy'ad Abdul Qais, "Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang disukai Allah. Yang pertama hilm, atau bijak dan penuh kesabaran. Yang kedua ana'ah, tekun dan tidak tergesa-gesa." Bagian hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, bab perintah beriman kepada Allah, hadis nomor 117. Tekun dan tidak tergesa-gesa. Sini. Ana'ah. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberikan anugerah pahala khusus atas kelembutan yang Dia tidak berikan atas kekasaran. Juga Dia tidak berikan kepada selainnya." Allah itu lembut dan suka kelembutan. Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan lembah lembut. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Jarir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa yang dicabut kelembutannya, maka tercabutlah kebaikannya." Barang siapa yang dicabut kelembutannya, maka tercabutlah kebaikannya. An Haridi radhiyallahu anhu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man yukhramir rifqa yuhmir kharran." Man yukhramir rifqa yuhrami khair. Yuhrami khair. Barang siapa yang dicabut kelembutannya, maka tercabutlah kebaikannya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan lembah lembut. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang diberi sebagian dari kelembutan, maka ia telah diberi bagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang dicabut sebagian dari kelembutannya, maka ia telah kehilangan baginya dari kebaikan dari dunia dan akhirat." Hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Yang terakhir hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah Allah berkehendak untuk memberikan sifat lembut terhadap satu keluarga, kecuali pasti Dia akan memberikan manfaat atau kebaikan kepadanya. Dan tidaklah Allah mencabut sifat lembut dari suatu keluarga, melainkan karenanya pastilah Dia akan memberikan mudarat pada mereka." Hadis riwayat Baihaqi dalam Sa'abul Iman. Insyaallah telah kita dengarkan beberapa hadis daripada Rasulullah SAW. Semoga yang mendengar ini Allah memberikan kita kefahaman dan kekuatan untuk
Sempurnanya majelis, kita tutup doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.